Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Ungkapan situasi. Bencana, tidak seorang pun mau diperhadapkan dengan bencana. Kegagalan, tidak seorang pun mau mengalami kegagalan. Kedukaan, tidak seorang pun mau dihampiri rasa duka. Namun, semua itu realitas yang didampingi dengan kehidupan. Realitas yang berderap dengan menghentak detak manusia. Kita tidak dapat menghindar, namun kita dapat menghadapinya. Ya, kita dapat dikuatkan menghadapinya dalam kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah dan mohonlah kekuatan itu di setiap doa dan ibadahmu. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Nyanyian Kidung Jemaat 227 bait pertama dan 2. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Wahyu 3 ayat 19 yang menyatakan,
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Menyertaimu juga. Juru selamat dunia penuh kemuliaan, Kau datang lagi segera di atas awan-awan. Semua akan memandangmu, termasuk yang semua mengagungkanmu dan mohon pengasihan. Jemaat persilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami sepekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenan atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami nyatakan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Kau Yesus ku kenal, manis di hatiku, memandang-Mu lebih senang dalam hadirat-Mu. Tiada nyanyian apapun yang manis bunyinya, semanis Yesus nama-Mu, penebus dunia. Persembahan puji-pujian dari Saudari Yudit Naro. Hidup yang putus asa tak berarti
jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang setia menyertai kami dalam sepanjang hari kehidupan kami. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berada lagi di rumah-Mu yang kudus. Dan pada saat ini juga firman-Mu akan diberitakan ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada kami, yang akan menjelaskan firman-Mu itu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat pahami dengan baik, dan kami dapat melakukannya juga di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Peniel. Dalam hal ini mulai dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tulah belalang sebagai hukuman. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikepasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilit kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah dan tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dan dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Kepadamu puji-pujian, bada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar
hari ini, tentunya kita sebagai orang percaya, walaupun pada saat ini dikatakan kita masih ada dalam suasana yang tidak aman oleh karena COVID Corona yang masih dialami oleh umat manusia. Tetapi dikatakan tadi bahwa sangat luar biasa, atau dengan kata lain baik. Kenapa kita katakan baik? Oleh karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengatakan luar biasa. Oleh karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Allah selalu peliharakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana khotbah hari ini, yaitu bencana yang terjadi di Yehuda pada saat itu. Kalau kita berbicara tentang bencana di dalam kehidupan kita, kita juga senantiasa disuguhi, dan setiap hari kita disuguhi dengan berita di layar kaca, yaitu gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan juga gempa bumi yang lainnya. Kalau demikian, kadang-kadang ada orang berkata, mungkin Tuhan sudah tidak berkenan lagi dalam kehidupan kita. Atau ada orang berkata bahwa dunia sudah tua. Benarkah itu bahwa dunia sudah tua? Ataukah manusia di sini semakin tidak sadar dia merusak bumi ini ciptaan Tuhan demi uang? Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita yang penuh dengan dosa-dosa, sehingga Tuhan melihat kehidupan kita dan menjadikan kita manusia menghadapi musibah-musibah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kita, dan musibah-musibah itu terjadi melalui negara kita atau bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini yaitu dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam firman-Nya kita melihat bahwa Yoel mengingatkan bangsa Yehuda tentang hukuman yang akan dialami oleh bangsa Yehuda yang datangnya dari Allah itu sendiri oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Nabi Yoel, Allah mendesak bangsa itu untuk berbalik kepada Allah. Siapakah nama Yoel itu? Nama Yoel berarti Tuhan adalah Allahku. Nabi Yoel yaitu dia berkarya di sekitar bait Allah di Yerusalem. Nah, pada penulisan suratnya ini bahwa Yoel akan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, yaitu peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel adalah terjadi beberapa bencana di Yerusalem atau Yehuda pada saat itu. Pertama-tama yaitu wabah belalang yang luar biasa, yang begitu banyak pada saat itu. Dan yang kedua bahwa musim kemarau yang panjang terjadi di Yehuda, mengakibatkan Yehuda mengalami kekeringan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, di dalam firman Tuhan ayat yang ketiga dikatakan bahwa Allah mendesak para orang tua untuk menceritakan sejarah mereka kepada anak-anaknya, kepada anaknya dan kepada anaknya lagi dan kepada anaknya lagi. Yang mau dikatakan bahwa berulang-ulang menceritakan
Dan ini adalah suatu pelajaran yang penting yang harus mereka pahami. Salah satunya adalah pemberitahuan kepada keturunannya tentang hidup yang dialami oleh para leluhur, dan mereka menyampaikannya kepada anak-anaknya supaya membantu anak-anak mereka untuk tidak mengulangi dosa-dosa para leluhurnya yang mengakibatkan murka Allah pada saat itu. Diakibatkan oleh karena dosa-dosa mereka. Dalam ayat yang keempat ada keterangan tentang 4 jenis belalang yang muncul susul menyusul, antara lain belalang pindahan, belalang pengerik, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Dan dapat diperkirakan bahwa betapa banyaknya atau betapa besarnya pasukan belalang sehingga seluruh tanaman daunnya habis lantak atau tanaman-tanaman digunduli pada waktu itu, sehingga tanah pada waktu itu rata oleh karena akibat daripada hama belalang. Dan yang kedua dikatakan bahwa musim kemarau melanda Yehuda pada saat itu. Akibat musim kemarau juga tidak menyisakan sedikit pun tanaman. Dan oleh belalang sampai ke kulit-kulit pohon itu habis dimakan, yaitu belalang pengerik dan belalang pelahap. Kemarau pun terjadi di Yehuda pada saat itu, yang tidak dapat menyisakan seluruh tanaman yang ada pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, hama belalang dan kemarau adalah hukuman Tuhan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat mengapa terjadi hukuman bagi bangsa Yehuda pada waktu itu, apa penyebabnya sehingga Tuhan menghukum mereka? Tentunya di sini dikatakan oleh karena umat manusia atau orang-orang Yehuda pada saat itu melakukan dosa terhadap Allah. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh Yehuda yaitu menyembah kepada dewa Kanaan. Yang mereka anggap bahwa dewa Kanaan adalah dewa kesuburan. Mereka menganggap kesuburan tanah Kanaan adalah dewa Kanaan. Karena pada saat itu mereka juga mengalami kemakmuran. Akibatnya mereka melupakan Tuhan oleh karena kemakmuran yang dialami oleh mereka. Mereka melupakan Tuhan yang sudah menuntun mereka dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Dan di tengah perjalanan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Tapi semuanya ini mereka melupakan oleh karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan pada saat itu. Dan mereka tergiur oleh perbuatan-perbuatan orang-orang Kanaan dengan dewa-dewanya itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, itulah salah satu dosa yang dilakukan oleh Yehuda atau orang Yerusalem pada saat itu. Dan dosa yang kedua adalah dikatakan bahwa mereka mabuk-mabukan. Mereka mabuk-mabukan dengan anggur yang ada pada saat itu. Walaupun mereka tahu bahwa mabuk-mabukan adalah dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi yang dikatakan bahwa mereka sudah terpengaruh dengan adat istiadat orang Kanaan pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa ketika kita dalam keadaan sadar dan tahu perbuatan yang kita lakukan itu adalah dosa, tetapi tetap kita melakukannya menurut kata hati kita, maka itu dikatakan bahwa kita mendukakan Roh Kudus.
yang artinya bahwa ketika kita melakukan itu dalam keadaan sadar, tetapi kita melakukannya oleh karena kata hati kita mendukakan Roh Kudus dan kita memadamkan api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada saat itu, dampaknya kita lihat bahwa masyarakat menderita kekurangan pangan atau krisis pangan. Karena tidak ada lagi gandum, biji gandum yang akan dimakan oleh mereka, semuanya telah musnah oleh karena juga musim kemarau. Dan yang kedua, binatang-binatang atau hewan di hutan mengeluh karena tidak ada lagi padang rumput baginya. Tidak ada lagi wadi tempat hewan minum. Itu yang efek sampingannya dengan apa atau dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda atau orang Israel pada saat itu. Namun ada hal yang lebih penting di sini, bahwa kegiatan peribadahan dalam bait Allah pun tidak dilaksanakan. Oleh karena untuk korban sajian itu dibutuhkan tepung gandum dan juga minyak. Sedangkan korban curahan dibutuhkan anggur. Sementara batang anggur sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah musnah oleh karena kemarau. Demikian pun apa yang terjadi bagi pelayan-pelayan Tuhan dan juga para imam-imam pada saat itu berduka cita. Oleh karena mereka tidak lagi melakukan tugasnya di dalam bait Allah, memberikan persembahan korban kepada Allah. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Yaitu dikatakan dalam hal ini Yoel menyerukan agar umat meratap, agar umat berpuasa, agar umat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan hal yang dilakukan oleh mereka itu, mereka dikatakan adalah menunjukkan kesungguhan hati untuk memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Jadi sekarang bukan lagi kepada dewa Kanaan mereka meminta pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, seruan Yoel bin Petuel bagi umat Yehuda dapat juga mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting yang perlu kita ingat, yaitu dikatakan Allah dapat memakai berbagai cara untuk mengatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kehendaknya Allah juga dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk di dalamnya bencana, sebagai alat Tuhan untuk menegur maupun mendidik umatnya agar umat Tuhan itu takut akan Tuhan. Nah, dalam hidup kita sebagaimana dikatakan bahwa bencana alam itu terjadi oleh karena ulah manusia itu juga. Dan Tuhan mau menunjukkan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu tidak benar merusak alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Allah mendidik kita melalui peristiwa-peristiwa yang juga di dalamnya pada saat ini mau dikatakan bahwa virus corona yang dialami oleh seluruh dunia dan bangsa Indonesia, khususnya kita yang ada di Makassar. Apakah yang terjadi dalam kehidupan manusia sampai saat ini? Saya tidak mau mengatakan bahwa Tuhan menghukum umatnya, karena kita tidak tahu apakah yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Mungkin sadar atau tidak sadar kita juga pernah melawan Tuhan atau biasa melawan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita diperhadapkan sesuatu peristiwa yang menakutkan.
yang membuat kita menderita pada saat ini, yang membuat kita tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan di kantor-kantor atau di sekolah. Demikian pun juga kita tidak dapat melaksanakan ibadah bersama di gereja-gereja kita masing-masing. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah melalui cara yang sudah dipesan oleh Majelis Sinode untuk semua gereja dan khususnya kepada jemaat GPIB. Dan pada saat ini kita perlu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu mengatakan dalam hati kita bahwa sekalipun kita tidak bisa berkumpul banyak-banyak dan kita tidak bisa bertemu dengan sekian orang saudara-saudara kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa di dalam ibadah yang kita lakukan, kita berjumpa dalam iman. Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara kita yang menderita, di sanalah kita berjumpa. Dan itulah yang patut kita syukuri pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam menyikapi peristiwa bencana, perlu umat Tuhan juga memiliki kesadaran diri sebagai bagian masyarakat dan bangsa Indonesia, dan juga melakukan mengoreksi diri masing-masing, dan selanjutnya dalam persekutuan maupun di dalam doa pribadi, kita mohon pengampunan kepada Allah. Kita mohon pengampunan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satunya yaitu kita datang kepada Tuhan, memohon ampun dan pengasihannya. Dan ketika itu juga kita dapat menolong sesama kita, yaitu para korban bencana, khususnya pada saat ini, yaitu saudara-saudara kita yang kena penyakit atau virus corona pada saat ini, yang dapat diamankan atau diisolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Di sini kita dapat melihat bahwa oleh karena Allah yang memakai kita, kita dapat mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan kita juga dapat menolong orang-orang pada saat ini yang di PHK mungkin atau dirumahkan. Kita dapat menolong mereka. Kita dapat meringankan beban mereka, meringankan beban kehidupan, dan juga kita dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sudah terlaksana di mana-mana, baik di daerah lain khususnya di daerah Makassar pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, ternyata kita bukan memohon pertolongan atau harta yang kita miliki, atau kita memiliki orang-orang yang terpandang, kita memohon bantuan kepadanya, pertolongan kepadanya. Tetapi ternyata satu-satunya tempat untuk berharap dan juga bersandar hanyalah pada Tuhan Allah sajalah. Dialah satu-satunya yang dapat menolong umatnya dalam segala persoalan, tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh mereka atau kita semua. Satu-satunya kita datang kepada Tuhan. Kita dapat bandingkan di dalam Mazmur 18 ayat 2 dan 3 bahwa Engkaulah Tuhan tempatku bersandar, Engkaulah Tuhan gunung batuku, Engkaulah Tuhan kekuatanku. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada saat itu, dan kita juga sampai pada saat ini, yaitu kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagaimana anjuran Yoel pada saat itu kepada mereka bahwa datanglah, memohon ampun kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, dan berpuasalah, dengan sesungguhnya mereka akan diberikan keselamatan dari Tuhan ketika mereka melakukan apa anjuran
Yoel pada saat itu sebagai nabi, penyambung lidah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya kita pada saat ini, bahwa yang masih mewabahnya virus corona sampai saat ini, satu-satunya jalan kepada kita, kita harus setia pada peraturan yang ada. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat ini, itu jugalah hikmat Tuhan yang diberikan kepada pemerintah, aparat-aparat keamanan sampai pada saat ini, dan juga para dokter, para juru rawat, dan juga Kementerian Kesehatan. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat mengatasi apa yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Bapak Presiden berusaha keras bagaimana caranya supaya virus corona ini berlalu. Dan bagi kita juga, kita sangat merindukan supaya secepatnya berlalu virus corona ini, supaya kita kembali bekerja sebagaimana biasanya. Kita dapat bersatu hati pada saat ini, supaya kita setia melakukan peraturan-peraturan yang ada, dan juga bersatu membantu saudara-saudara kita yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Kita bersatu dan memperdulikan saudara-saudara kita, memberikan keringanan kepada mereka agar kita bersama-sama merasakan berkat Tuhan, dan di dalamnya itu nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, marilah kita senantiasa selalu setia kepada Tuhan, memohon pengampunannya pada saat ini yang kita ada dalam situasi pergumulan, karena Tuhan akan memakai bencana sebagai cara mengingatkan kita supaya kita senantiasa percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Bukan berarti adanya virus corona ini yang sudah menelan korban berapa orang, nyawa mereka, berarti Tuhan sudah meninggalkan kita, atau Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu dari nats pembimbing tadi, Wahyu 3 ayat 19 dikatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berarti kita disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau membiarkan kita selalu hidup di dalam dosa. Kalau kita ditegur dengan baik, disapa dengan baik, kadang-kadang kita tidak mendengarkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yehuda pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan memakai bencana untuk mendidik anak-anaknya, supaya anak-anak Tuhan boleh kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dan juga menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh, dan tetap juga menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu, yaitu hama belalang, kita juga pada saat ini mengalami hal seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita lepas dari virus corona pada saat ini? Satu-satunya kita akan memohon pimpinan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan menjawab doa-doa kita atau bangsa Indonesia. Dan satu hal yang kita harus ingat dalam kehidupan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu walaupun itu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tetapi itu kalau datangnya dari Allah, kita harus setia melakukannya. Pada saat ini kita tetap setia melakukan ibadah-ibadah
hari Minggu dan juga ibadah pelkat yang ada, walaupun itu dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan itulah pertanda bahwa di dalam kesetiaan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu peliharakan jiwa kita setia dan dapat menuruti perintah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, mengasihi sesama yang sedang menderita. Itulah perintah Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Marilah kita melakukannya dalam hidup kita, supaya kita dapat dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam sepanjang hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia, menghalau gelap selamanya. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadanya, namanya harum dan kudus, dipuji umatnya terus. Dalam terang kuasa-Nya, kutukan maut terhapuslah, turunan Adam diberi, warisan baru tak terperi. Mari jemaat berdiri dan kita bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sepanjang hari kehidupan kami, baik kami di dalam suka maupun di dalam duka. Nyata lagi kasih Tuhan bagi kami semua, yaitu Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan di dalam doa kami Tuhan, kami juga mohon kiranya firman-Mu yang telah diperdengarkan, kiranya Roh Kudus Allah
menjelaskan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui pekerjaan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersehati mendoakan saudara-saudara kami yang masih ada dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Selain penyakit virus corona, ya Bapa, penyakit-penyakit yang lain masih dialami oleh saudara-saudara kami. Namun ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan semuanya ini. Kami yakin dan percaya bahwa para dokter, juru rawat yang Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami, Tuhan berkati semua apa yang telah dilakukan oleh tenaga medis sampai pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pelayan-pelayan firman khususnya yang ada di Bahtera Kasih. Berkati mereka semua Tuhan. Demikian pun juga saudara-saudara kami, rekan-rekan sepelayanan. Mari Tuhan juga memberkati di dalam mengangkat tugas pelayanannya setiap saat. Demikian pun juga kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Roberto Huagai sebagai Ketua Majelis Bahtera Kasih, juga sebagai Ketua Mupel Sulselbara. Berkati Bapak Pendeta, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, agar hamba-Mu dapat mengangkat tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih juga ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi unit misioner khususnya yang ada di Bahtera Kasih. Berkati semua mereka. Juga pegawai-pegawai kantor yang senantiasa mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan setiap saat. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga security yang ada pada saat ini. Berkati juga para sopir yang ada, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kostor berkati juga agar mereka dapat mengangkat tugasnya penuh dengan sukacita dan bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam penderitaan pada saat ini. Menderita oleh karena peperangan, kemiskinan, sakit penyakit. Kiranya Tuhan mengangkat mereka dari penderitaan, agar mereka juga menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka lewat apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan yang menolong orang-orang yang berkekurangan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Pendeta Ian Talise yang dirawat di rumah sakit Grace Telina karena sakit penyakit yang dialami oleh hamba-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikan perawatan kepadanya. Biarlah hamba-Mu dapat sembuh kembali ke rumah bersama dengan keluarga-keluarga, dan dia juga dapat mengangkat tugas pelayanan yang akan dilaksanakannya setiap saat. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit oleh karena sakit penyakit, bahkan yang ada di rumah dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kepulihan, kesembuhan, agar mereka juga merasakan kasih sayang Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami bersatu hati bahwa kami memiliki kerinduan agar kami boleh kembali bekerja sebagaimana biasanya. Kami boleh kembali beribadah di gereja kami masing-masing. Mari Tuhan menyertai kami.
memberkati kami dan menjawab doa-doa kami, sehingga kami anak-anak Tuhan senantiasa juga merasakan bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan kami. Namun kami tidak tahu kapan Tuhan menjawab. Apa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, semuanya itu adalah menurut kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mengucap syukur jikalau di dalam ibadah ini anak-anak Tuhan yang memiliki talenta seperti petugas organis dan juga pemandu lagu dan juga sound system yang ada. Kiranya Tuhan memberkati semua agar talenta yang dimiliki yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Mereka mengucap syukur dan dalam ucapan syukur mereka boleh melakukannya penuh dengan kesetiaan dan mereka selalu siap kapan waktunya untuk mereka dipakai dalam ibadah-ibadah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi sektor 1 majelis yang bertugas pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Demikian pun juga solois yang telah memuji-muji nama Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati untuk berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pusat, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya dan pramenteri yang ada. Berikan kekuatan kesehatan dan juga kebijaksanaan hikmat dari surga, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, khususnya di dalam menangani virus corona yang masih ada sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi masing-masing aparat yang ada yang turut membantu pemerintah di dalam mengamankan juga berjalannya virus corona pada saat ini, mengamankan warga jemaat atau masyarakat yang masih tidak setia mendengarkan anjuran pemerintah. Berkati Tuhan mereka, aparat dari kepolisian, dari TNI ya Bapa berkati, dan juga aparat-aparat lainnya yang hadir di dalamnya mengambil bagian, mengamankan umat-umat Tuhan yang masih tidak mendengarkan anjuran pemerintah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kekuatan juga kesehatan, kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dengan penuh kesetiaan mengangkat tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita pada saat ini, khususnya saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ditinggal oleh orang yang mereka kasihi, oleh karena mereka mengorbankan diri untuk memberikan perawatan-perawatan kepada saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa, sehingga mereka dapat juga melakukannya, tetapi mereka menjadi korban. Mereka meninggalkan anak-anak, istri kekasih, dan juga saudara-saudara kekasih. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, berikan kekuatan penghiburan dan pengharapan kepada mereka, bahwa walaupun mereka ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang harus belajar di rumah Tuhan. Berikan ketekunan kepada mereka, kekuatan kesehatan, biarlah anak-anak kami dengan penuh kesetiaan dan termasuk juga mendengarkan, mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Mereka dengan setia melakukannya itu, mereka boleh belajar dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan.
Inilah doa syukur yang kami angkat kepadamu sampai pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan puji-pujian dari Saudara Ufan Supusepa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti
menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berikan sebagian dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan syukur dan persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan,
dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 1, organis Samuel Serana Mual, pemandu lagu Natalie Samson Jum Pelengkahu, persembahan pujian Ufan dan Yudit, operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 19 Mei 2020. Majelis Jemaat Pendeta Roberto J.M. Wagai Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.